Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Segala puji serta syukur hanya milik Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus terang saya deg-degan ini. Asli. Saya belum pernah kalau di panggung 5.000 orang di depan saya itu juga cuek aja. Tapi apapun kayak tuh kali kalimetan kieunya hartosna eta pami kalimetan dina panana stobi saat oge biasa kalawan eta bahwa anjeunna dalam keadaan stres, anjeunna dalam keadaan di bawah tekanan. Upami sanes Allah nu paring kakiatan bahwa saya tampil di hadapan Bapak Ibu yang mulia. Wallahu a'lam. Jantan segala puji memang hanya milik Allah yang sudah memberikan kita kekuatan, saya kekuatan untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya mengaturkan nuhun untuk Ustadzia karena tadi Masya Allah baru pertama kali ketemu sama saya sekali saja. Terus beliau sudah memuliakan saya dengan mengundang ke majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Bersimpuhnya kita malam ini di sini tempat Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin insya Allah. Dan kita mendapatkan ridho Allah untuk disempurnakan amal ibadah kita. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kejujuran Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menyampaikan risalah Islam yang luar biasa, yang sudah menyampaikan tauhid kepada kita semua sehingga kita insya Allah diselamatkan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Langsung kita dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mah harus digarisbawahi sanes ustadznya. Jantan upami ayah kelepatan dina ngadegikeun segala lebih yang berkaitan dengan risalah Islam, fikih, utamina dina metode dakwah dan sebagainya, nyebutkeun dihapunten. Dari saya mah tadi terus didugikeun langsung dipayun ieu mah cenah pemain band, penyanyi tak ada mah punya itu ya teh kan tadi penyanyi teh ibu teh emot kene ka saya emot nu di itu dari luar aduh Masya Allah tinggalnya lebih ke keluarnya terus tadi ya emang kena digeblok amin emot kene leras coba saya mau ngecek ya emot kene langsung pulang. Setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu, setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Emang kene akan berarti ya karena lumpulan saya betul. Terus itu liriknya sampai saya pada naras. Terus liriknya itu saya. Karena ayat perobihannya, ayat perobihan di lirik itu oke. Dina jamina ayat perobihan sama. Ke arah yang lebih baik tentu saja ya. Amin. Mungkin doa anak supaya istiqomah. Amin. Ya, Masya Allah berhubungan dengan kemuliaan ini teh. Kami ya saat men-share flyernya itu, e-flyernya itu Isra Mi'raj Allah Akbar. Saya teh saha anu tengah ngadugikeun materi seagung Isra Mi'raj gitu ya. Tetapi sadaya-daya saya menyangakeun da saya mah terus insyaallah berserah diri ke Allah maka ya Allah pada itu kawan. Pada disuntun kumaha ayatnya. Dan itu yang menginspirasi saya. Ada peristiwa-peristiwa
sebelum terjadinya Isra Mi'raj yang menguatkan saya insya Allah untuk selalu istiqomah syiar. Dalam arti dan syiar banyak sanes milik Ustadz Yahukul, sanes milik Kang Ustadz Hukul. Ari syiar teh ari ngadugikeun kebenaran teh salerosna tugas saha? Tugas urang sadayana. Setuju eta? Sepakatnya naon eta landasanana? Tah saya mah emu satu ayat manawinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah menunjukkan, Allah berfirman bahwa ajaklah manusia kepada ke dalam jalan Allah dengan hikmah. Tentang sanes tugasna, hei Ustaz, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah sanes. Dan sungguh Allah yang maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk di jalannya dan siapa yang tersesat di jalan Allah. Janten kulan dasar eta ayo nama saya teh profesinya sanes ustaz, tetapi sama Allah juga diberi tugas yang sama. Kalau kalian tadi mengaku sebagai muslim, sebagai orang Islam yang mengaku di dalam dirinya ada iman, sok demikian satya-satya sadani dengan latar belakang yang dimiliki, dengan bekal yang ada, insya Allah Allah akan menyempurnakan niatnya, menambahkan ilmunya. Eta yang mengagumkan manah saya untuk bisa hadir di depan Bapak Ibu yang mulia. Tentang itu. Nah, kapungkur oge pada masa Rasulullah dah anu mensyiarkan Islam dan salah satu ustaz. Pada masa Rasulullah banyak profesional di bidangnya, yang mana dulu ada profesi teh musakedik. Profesi itu tidak lebih dari 3 jenis dan 3 golongan. Nah, profesi eta pedagang. Kalau tidak jadi pedagang, jadi dukun. Jadi bergerak di bidang berdukun hanya kapungkur kita maksudnya pada masa itu orang-orang jahiliyah mengenai paganisme itu. Jadi memuja segala sesuatu yang patung-patung, berhala, tempat-tempat yang dianggap sakral dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penyair. Dina penyair ieu, dina raraga penyair ieu ada berbagai turunan. Di antaranya adalah musik. Musik itu sebagai turunan syair itu. Kapungkur pada masa Rasulullah, para penyair itu ada yang dilaknat sama Allah sampai Allah menurunkan surat yang khusus untuk para penyair ini. Ibu bapak mengkumpulnya asy'ara tah didinya teh jantan itu untuk apa? Untuk mengcounter dakwah Rasulullah. Jadi segala rupi karena ajenama dianggap sebagai orang yang baru memperkenalkan sesuatu. Tauhid itu menjadi sesuatu yang aneh. Apa sih ngomongin apa? Ngomongin Rob siapa Rob kamu? Sampai dicap gila segala macam itu. Makanya kita mau bisa menikmati sekarang hasil perjuangan Rasulullah itu luar biasa. Kita tinggal menikmati saja dan tentunya kalau kita tidak bisa menikmati itu semua dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepasrahan diri, membayangkan perjuangannya sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, ada berbagai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Peristiwa apa saja? Itu diantaranya pada tahun ke-10 kerasulan itu, dan sanes 10 Hijriah sanesnya, tetapi 10 tahun ke-10 kerasulan Rasulullah
Rasulullah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, menggetarkan dan melemahkan semangat beliau, sempat melemahkan, tetapi itu dibalik itu Allah ingin memberikan hikmah yang luar biasa. Pada tahun yang sama Rasulullah ditinggal oleh kekasihnya yang tercinta, yaitu istrinya yang mulia Siti Khadijah. Beliau ditinggalkan. Siti Khadijah diambil beliau oleh Allah. Itu tidak cukup, juga paman beliau yang sangat membantu beliau juga Abu Thalib ini diambil juga, meninggal juga pada tahun yang sama. Di tahun yang sama itu, siapakah orang-orang ini? Mereka adalah Abu Thalib, Bani Hashim. Itu luar biasa, sebagai pengelola Ka'bah yang sangat disegani. Jadi dalam dakwah Rasulullah selalu ada yang membela pamannya tersebut. Kalau Bani Karogahala, ianya ponakan saya, lawan bela saya. Dan Bani Hashim itu luar biasa, orang kaum yang terhormat selalu dimakan itu. Dan segala kesulitan dihadapi, alhamdulillah ada yang membela, yang menyelamatkan, yang membentengi keselamatannya di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Rasulullah pun bisa ada tempat untuk curhat, gitu ya. Masya Allah, ya Humairah, gitu ya. Tapi kena di dakwah, gitu ya. Aduh, manis, bisa kena dakwah. Banyak sekali tantangannya curhat kepada istri. Nah, dari sana ada hikmah bahwa Allah Maha Pencemburu. Kenapa sampai Allah mengambil dua orang yang sangat berharga, sangat dicintai, sangat dihormati oleh Rasulullah? Dan itu membuat Rasulullah amat sangat sedih. Setelah itu belum cukup itu, Rasulullah untuk berang-berang diberi tugas besok pergi sekarang. Di Makkah itu sudah kurang kondusif dakwahnya. Penolakan kaum Quraisy itu luar biasa, luar biasa keras dan luar biasa jahatnya itu, sehingga dakwah itu tidak memungkinkan. Dalam kesedihan seperti itu sekarang menuju down, kamitanya menuju galau. Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Taif. Nah, Taif itu sudah lebih maju dari Madinah, dari Yasrib. Madinah sebelumnya itu sudah lebih maju, dan di sana diharapkan orang-orangnya lebih terbuka, lebih cerdas, lebih bisa menerima dakwah Rasulullah. Dari situ pergilah beliau dengan sahabatnya pergi ke Taif. Tetapi apa yang terjadi? Harapannya bisa dakwahnya itu diterima dengan baik, ternyata tidak juga. Malah beliau di Rogahala, di tempat tersebut, ibu-ibu, bapak-bapak, Rogahala punya di Rogahala itu sanes bahasa Arab ya Bang. Di Rogahala yang penting ada roh, ada enggak pakai. Di Rogahala itu maksudnya dicederkan apa ya? Itu di Rogahala tenanan tuh bagian disakiti, aduh Masya Allah, tempat itu disakiti, ya dianiaya, segala lebih dilempari, dilunjaki dan sebagainya. Dari situ sampai Rasulullah merasa sedih sekali, pelipisnya luka. Dan dari situ belum habis ternyata kesedihan yang dialami, belum habis ternyata penderitaan yang dialami. Tapi dan justru yang melihat itu, para malaikat merasa sedih, merasa emosi. Malaikat yang emosi itu, emosi itu. Tetapi dengan begitu melihat orang yang mulia, orang yang paling dicintai sama Allah sedemikian rupa, bahkan mau sampai memerintahkan kepada Jibril sampaikan kepada malaikat para penunggu gunung itu, apapun yang dimintakan sama Rasulullah Muhammad SAW yang mulia, laksanakan segera tanpa akhir. Mintakan apa yang diinginkan. Dan malaikat
maka penduduk gunung tersebut tentu ibu bapak lebih tahu apa yang dikisahkan, bahwa ya Rasulullah, perintahkan kepadaku, kalau engkau memerintah kepadaku, saya akan membalikan gunung ini dan aku timpakan kepada para penduduk Taif. Saking tidak relanya Rasulullah dirogal sedemikian rupa, disakiti, dizalim sedemikian rupa. Tetapi betapa mulianya sosok beliaunya, malah bukannya pun saya maya kembali ke pukul saya gitu-gitu asalnya tentunya dia kan asalnya digayur di asrot paling ngalunjak, maaf pasti emosinya luar biasa. Tetapi betapa mulianya Rasulullah malah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku rindu dengan semua yang kau timpakan kepada aku hari ini, dan kurang lebih begitu banyak. Mau engkau berangkatkan kemana lagi aku, mau engkau kirim kemana lagi aku. Kalau sesakit apapun, sejelaka apapun, sederita apapun yang engkau timpakan kepadaku, aku harus pergi kemana lagi, aku rindu. Tetapi satu yang paling aku ingin, asal engkau tidak murka kepadaku. Itulah hikmah di balik segala sesuatu, ya, bahwa Rasulullah bisa menanggapi segala sesuatu secara proporsional. Saat tadi malaikat menyatakan untuk membalikkan gunung itu, jangan, mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Maka bahkan beliau meminta kepada Allah untuk mungkin nanti di masa depan orang-orang, para keturunannya akan menyadari dakwah yang disampaikan, insya Allah. Nah, dari situ Allah melihat kemuliaan Rasulullah yang luar biasa dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, tetapi komitmennya sama dakwah, dan Allah ini mengetahui, Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar bagaimana komitmen Rasulullah kepada Allah. Tetapi Allah ingin melihat kesungguhan, benar-benar yakin bahwa sekarang yang menjadi gantungan Rasulullah itu hanya Allah, tidak istrinya yang tercinta, tidak pamannya yang terhormat, tidak juga para jemaahnya yang bisa mendengarkan dan bisa ngagugu beliau sebaik mungkin gitu ya. Tetapi yang ada pada diri dan hati beliau, pada amal-amalan hanya Allah saja. Jadi sepulangnya dari Taif itu, beliau pulang ke Mekah, maka Allah dengan sengaja mengundang, memberikan privilege, memberikan kehormatan, langsung mengundang Rasulullah untuk diisrakan dan dimi'rajkan. Dari sana kita bisa mengambil hikmah bahwa yang levelan Rasulullah saja diuji dengan ujian yang sedemikian rupa, yang luar biasa. Hanya untuk apa? Untuk mengetahui apa? Hanya untuk mengetahui bahwa satu-satunya zat yang patut kita sembah, patut kita ibadahi, patut kita mintai pertolongan, hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah Allah. Jadi kalau kita sekarang masih suka, saya yakin ibu bapak di sini kalau ibadah berdagang ya. Jadi di sini orangnya tajir semua. Saya yakin. Tolong pak tajir itu sana sedekah seueur artosnya gitu sana. Jangan kabukur namina tajir teh dicadak tina tijaroh. Ari tijaroh teh perdagangan. Para pelaku tijarohnya itu teh namina tajir. Jangan diserap ke orang, siapa nggak tajir. Maksudnya tajir itu sederhana, ya. Orang mau memahaminya begitu, tapi saudara para pedagang itu disebut tajir. Kebetulan kabukur, makanya orang ninggalin apa? Lu ditinggalin ada Abdurrahman bin Auf, lu ditinggalin ada Utsman bin Affan, itunya yang bahkan beliau masih sampai sekarang hartanya itu saking kayanya. Padahal itu sudah terjadi 1500 tahun yang lalu, masih bisa dinikmati hartanya sampai sekarang. Kunaon
Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ku Allah, karena mereka adalah didikan-didikan Rasulullah yang luar biasa, yang hanya ada Allah dalam kehidupannya. Silakan berdagang, silakan bekerja di pabrik, silakan bekerja di kantor PLN, silakan bekerja jadi polisi, jadi apapun. Tetapi mereka hanya mencukupkan dirinya untuk dunia itu pada malam, pada siang hari, sudah saja. Kita tidak usah lagi berusaha sudah sampai pergi gelap, pulang gelap gitu ya, hanya untuk mengejar dunia gitu. Jangan, karena malam-malam itu mereka gunakan untuk berkasih mesra dengan yang maha mencipta dan maha memberi rezeki mereka semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka luar biasa, sama Allah juga diangkat derajatnya setinggi-tingginya derajat itu. Ide-ide itu, kisah-kisah itu yang membangun, yang menggugah saya bahwa Masya Allah, dunia musik itu sebagai fasilitas, sebagai asbab Allah memberikan berbagai titipan hidup kepada saya. Saya, Masya Allah, pada KM kami ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya waktu masuk tadi ya, masuk ke gang sini itu flashback aja. Nah, ini langsung langsung balik ibu jika bisa kapungkur tapi mending kita ibu karena rada-rada kapungkur gang saya di ganggungan Cicadas, Asep Berlian, gangnya lebih sempit dari ini. Tetapi sama kalau di masjidnya minum wine, gak tahu kenapa orang-orang berkesadaran, orang-orang yang dibalik ini semua gitu ya, sama seperti saya kecil dulu gitu, masuk diajak ke masjidnya dan mengeris. Karena apa ini kan tempat berkumpul benar-benar luar biasa. Allah melimpahkan rahmatnya untuk warga RW 9 semuanya di sini ya, memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi saya mengerasa sama orang-orang, saya berasa flashback ke masa kecil. Jadi lingkungan saya, tempat hidupnya seperti ini. Tetapi Allah yang amat maha pengasih, maha penyayang, memberikan petunjuk kepada saya untuk dibekali suka musik. Dari kapan? Kalau SD, SMP masuk aja. Dan itu pun dimudahkan Allah masuk ke tempat-tempat yang favorit menurut orang. Selepas itu masa kuliah, masa SMA terakhir masuk kuliah, saya suka musik dan diberikan bahkan petunjuk ilmunya musik itu seperti apa. Sampai saya menekuni itu di Bandung 3 tahun. Setelah itu hijrah ke Jakarta. Setelah diberikan ilmu tentang musik, tentang penampilan, menghafal lagu dengan mudah, 30 lagu bisa dalam 1 kali pertunjukan itu, saya bisa menghafalnya, tidak membaca. Kalau saya melihat anak-anak sekarang pergi ke kafe, masih suka pergi kafe, bukan cuma ke masjid ya, tetapi itu karena bekerja. Jadi kalau saya melihat kenapa mereka baca, bagaimana mereka bisa presentasikan lagunya gitu. Tapi pada masa saya dulu, saya bisa menghafal itu 30 sampai 60 lagu itu di luar kepala. Kalau bukan Allah yang memberikan otak yang cerdas ini, yang encer ini, kesehatan yang prima ini, mustahil itu semua. Jadi saya dititipi yang namanya kesehatan. Saya diberi kesehatan, bisa pergi kemana-mana gitu dengan sehat. Saya diberi ilmunya tentang musik, dititipi ilmunya. Nah, selanjutnya saya yang apa yang dititipi itu lagi dari Bandung saya ke Jakarta. Di Jakarta itu karena kita pengen rekaman. Setelah rekaman, Allah titipkan lagi kedudukan. Saya menjadi orang yang terkenal, apalagi album yang tadi itu. Album yang itu diambil dari album pertama kami, Kau Yang Terindah judulnya, yang tadi saya ganti judulnya. Dari situ Allah angkat lagi derajat saya, setinggi-tingginya derajat kedudukan, dititipkan sama Allah kedudukan. Nah setelah itu dititipkan lagi sama Allah harta. Jadi otomatis karena saya sudah bisa tampil dengan baik, pergi kemana-mana dengan kesehatan saya, memenuhi undangan-undangan untuk tampil
ambil, saya diberi kedudukan sama Allah dengan prestasi saya membuat lagu. Itu ada 62 lagu yang terdaftar di LMK. LMK itu lembaga manajemen kolektif dan yang diurus oleh publisher. Publisher itu adalah orang-orang tukang dagang lagu lah sekarang ya, tukang dagang lagu. Supaya apa? Supaya saya dapat royalti. Royalti itu apa? Royalti itu hak cipta yang sesuai dengan undang-undang untuk memberikan insentif secara proporsional kepada para pencipta lagu itu. Sebetulnya mah kata-kata pencipta itu kurang tepatnya, dan yang maha mencipta, yang bisa mencipta mah hanya Allah. Itu tadi kita dibekali otaknya, dibekali kemampuannya, dibekali ilmunya, kesehatannya untuk bisa berkarya di bidang musik. Jadi karya-karya musik itu alhamdulillah. Jadi ada berapa tadi ibu bapak? 4 yang diterimanya ya. Apa saja tadi? Kesehatan, ilmu, kedudukan, dan harta. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya yakin bapak ibu siapapun semua akan dititipi Allah hal tersebut. Karena itu semua menjadi media. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu adalah keempatan itu sebagai media untuk kita berlomba-lomba memberikan amalan terbaik. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk bekal kita kelak. Tetapi apa yang terjadi pada saya? Dititipi kesehatan mah masih standar. Ya sholatnya juga ya masih sholat ya, subuh jam 8 terkadang kebanyakan gitu ya. Asal diseretin ke maghrib supaya wudhunya sekali gitu ya. Nah, yang gitu, tapi masih sholat. Kalau masih lewat itu masih diberikan lagi ilmunya itu. Masa umur saya bergaul dengan orang-orang adat, mulai saya dari situ masuk ke tempat-tempat yang ya maksudnya notabene tidak semua juga. Sekarang mah berubah menjadi coffee shop alhamdulillah. Kalau dulu mah kan namanya teh, kalau enggak bar, kafe gitu ya, atau pub. Dan dulu mah pasti yang namanya pub atau bar itu pasti menjual minuman yang mempunyai kadar alkohol. Saya mulai masuk ke tempat-tempat seperti itu gitu ya. Jadi waktu itu mulai lupa mulai. Nah itu setelah diberikan ilmu, apalagi mulai ada goncang-goncangan setelah diberikan kedudukan, saya naik lagi. Mulai orang-orang di mall mau bicara, ini masih mulai diomongkan gitu. Untung dulu mah belum ada smartphone. Kalau dulu saya ada smartphone, masya Allah itu pasti dokumentasi tidak digitalnya, bilang pasti lebih itu para dulu. Untung dulu belum ada. Yang ada juga zaman saya mah pager yang kayak pager itu nggak bisa dipakai motor, gitu ya, cuma ada titik. Oh ada pesan itu juga harus membaca dulu atau ketemuan telepon untuk membalas. Alhamdulillah, Allah maha menjaga ayat saya. Nah dari situ mulai kepada Allah. Setelah diberikan harta itu, kelebihan harta dan sebagainya, saya masih punya ibu. Dulu ayah ibu saya masih ada, dan istri dan anak. Dari situ saya mulai merasakan bahwa masya Allah itu godaan dia itu beratnya luar biasa ya. Kalau tadi Rasulullah godaan dakwahnya luar biasa, perjuangannya luar biasa dalam jalan kebaikan. Ini mah dibenarkan itu kan dia untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kaidah yang berlaku pada saya itu waktu itu ya, saya pun mengetahuinya di kemudian hari bahwa saya itu sudah kepada bahwa saya itu dengan keempat titipan yang dititipkan Allah itu seharusnya lebih mendekatkan saya kepada Allah
Dengan apa? Dengan bersyukur, dengan taat kepada Allah, tetapi malah apa? Malah saya jauh dari Allah. Jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan sayangi. Kalau kita menginginkan sesuatu, hati-hati berdoa sama Allah, karena Allah pasti mengijabah. Tetapi dengan diijabahnya doa kita itu, kita harus sadar bahwa segala sesuatu doa yang diijabah itu lebih mendekatkan kita sama Allah atau lebih menjauhkan. Hati-hati, karena Allah mustajib lakum, aku pasti memenuhi semua yang kau mintakan kepadaku. Tetapi Allah juga mempunyai kaidah, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu pasti sudah lebih paham doa itu. Wa iz ta'azzana, ingat baik-baik ya, ingat, sangat ingat. Iz di situ nanti kamu apa kaidah Quran itu, ingat baik-baik, ingat, sangat-sangat ingat, jangan pernah lupa bahwa Allah itu barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya, terus akan tambah nikmatnya baik kualitas maupun kuantitas. Tetapi barang siapa yang ingkar, kufur kepada nikmat itu, azabku sangat pedih. Itulah yang terjadi sama saya. Semakin jauh saya dari Allah, Allah dengan maha pengasih dan maha penyayangnya dicepret saya ya, gitu ya, diambutan halus, diperlihatkan kebaikan-kebaikan, diperdengarkan azan, diperdengarkan lantunan-lantunan Korea setiap bulan puasa, apa hidup saya seperti ini gitu ya, tidak pernah jauh dari ini. Selalu kalau kita makan kebanyakan muslim di perumahan-perumahan juga pasti dekat masjid, tetapi malah tetap saja saya malah lebih menjauh gitu, dan akhirnya segala sesuatu kesuksesan itu dijauhkan dari saya. Allah mengazab saya dengan segala kesempitan yang luar biasa, yang kesempitan itu kata orang, kata teman-teman saya yang tahu itu, ternyata enak sih ya, namun orang, namun batu, kasih sekian itu. Jadi ujian yang ditimpakannya itu sama ukuran manusia, maksudnya ukuran teman-teman saya itu sudah sedemikian berat. Nah, jadi ada korelasi yang tadi, tapi tidak sama sekali tidak bermaksud membandingkan, tetapi ini hikmah dari peristiwa yang sebelum Isra Mi'raj terjadi itu, ada peristiwa-peristiwa sebelumnya sampai Allah memberikan penghiburan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan diisrakan, dengan Mi'raj, dan itu diperlihatkan segala sesuatu untuk menguatkan Rasulullah bahwa apa yang dialami itu tidak seburuk yang kau kira. Ini kami perlihatkan surga, kami perlihatkan neraka, apa yang terjadi kepada mereka. Dan dari situ sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, dan at-tahiyatul barakatus salawatu thayyibatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah berkomunikasi langsung dengan Allah, memuji hanya milik Allah segala penghormatan, dan Allah membalasnya sebagai keselamatan hanya untuk. Tetapi bagaimana perhatikan Rasulullah mencintai umatnya. Malah Rasulullah, ya Allah, jangan hanya aku yang mendoakan selamat dan dimuliakan ini, tetapi umatku juga. Tahiyat selanjutnya yang sering kita baca di dalam tahiyat itu adalah komunikasi Rasulullah, dan itu berisi doa-doa. Makanya kalau kita berdoa, kalau udah tahiyat itu ya, resapkan ke dalam hati betapa Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya, sangat concern, sangat ingat, sangat perhatian kepada keselamatan umatnya. Maka kita juga harus sebetulnya betul-betul menghayati itu, karena itu adalah sesuatu yang oleh-oleh
dari Isra Mi'raj untuk umat Muhammad diperintahkan sholat itu oleh-oleh yang luar biasa. Kalau ibu-ibu coba ada bapak pergi keluar kota, Pak tong hilang oleh-oleh nak, Bu tong hilang oleh-oleh nak, Neng tong hilang oleh-oleh nak, oleh-oleh. Nah ini ada oleh-oleh yang luar biasa. Biasanya kita memperhatikan oleh-oleh, kita pasti menunggu-nunggu, aduh si bapak bawa oleh-oleh apa ya? Atau sudah tahu bisa pergi ke Jogja, oleh-oleh yang paling enak itu apa? Ada bakpia. Oleh pergi ke Pekalongan, oleh-oleh nama batik. Oleh-oleh pergi kemanapun ada khasnya, ada khasnya. Nah ini Rasulullah membawa oleh-oleh bagi umatnya berupa perintah sholat. Nah jadi sholat itu luar biasa. Saya yakin ini tanpa bermaksud menggurui, tetapi saya ingin sharing untuk apa yang bisa saya bicarakan adalah semoga menjadi perbaikan untuk saya. Saat saya sudah bisa membicarakan hal serupa, itu artinya kembali kepada saya. Bagaimana sholat tadi, bagaimana keadaan tadi, apakah sudah lebih baik dari yang sudah, apa sekarang sudah mau istiqomah, apa sekarang sudah berani berbicara yang baik-baik di depan umum, sok daninya bagaimana. Jadi itu semua akan kembali kepada saya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, inspirasi seperti itu yang menguatkan saya untuk bisa selalu insya Allah berusaha istiqomah terus selalu untuk memperbaiki keadaan saya. Itu ya, dimulai dengan bertobat. Saya juga masih merasakan ada dorongan-dorongan atau tarikan-tarikan untuk selalu melakukan. Bukan berarti dunia musik itu sepenuhnya menjerumuskan saya, tidak ya. Tetapi itu mah karena saya saja tidak tahan terhadap ujian yang Allah timpakan kepada saya. Dan atas segala keburukan yang pernah saya lakukan, saya taubati. Saya bertobat kepada Allah dan saya meminta kepada Allah untuk dijauhkan. Dan saya yakin bahwa Allah akan memenuhi itu. Tadi ingat bahwa segala doa pasti dikabulkan Allah, dan saya yakin itu. Makanya saya teringat lagi Allah memfirmankan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah, perhatikannya, ada 3 hal yang harus diperbaiki kalau benar-benar jadi bertobat. Apa itu? Perbaiki keimanannya, coba. Dan setelah itu perbaiki amal solehnya, lakukan banyak amal. Pertama-tama taubat dulu apa yang pernah dilakukan sama dari segala keburukan, taubat dulu, perbaiki keimanannya. Setelah itu lakukan banyak amal soleh, karena amal soleh itu menutup segala amal salah. Maka pada saatnya Allah akan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menggantikan segala keburukan-keburukan tadi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Salah satu kebaikan pada saat ini adalah Masya Allah, saya dipertemukan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang memberikan energi positif kepada saya. Melihat itu dengan Allahu Akbar, yang tadinya saya keringetan, tegang itu, setelah mendapatkan energi positif dari ibu dan bapak semua, saya menikmati benar-benar jadinya Masya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya banyak ini. Semoga segalanya menjadi sempurna dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Masya Allah. Nah, catat dia mana pergi kata musyawarah bosan antumnya ini bosan pertemuan pertama harus penasaran. Minta saya segitu paksanakan saya kena jaga selama intinya begitu ya, ibu-ibu, bapak
mengerti ya maksudnya ya, bahwa saya teh sebagai pemusik yang ingin tobat, yang ingin memperbaiki diri. Dari mana inspirasi itu? Dari diisrakannya dan dimi'rajkannya Rasulullah gitu. Peristiwa-peristiwa di balik itu, Masya Allah, saya ingin menginspirasi diri dengan itu semua. Itu insya Allah kita setiap tahun memperingati itu. Untuk apa? Untuk bisa menjadi pribadi muslim yang lebih berkualitas lagi. Karena tidak ada batasnya memperbaiki diri, dan kita masih selalu terus diuji. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal kita pulang. Bahwa kita pulang nanti teh kita terlahir bersih, kita terlahir gak bisa apa-apa ya. Dan Allah juga menginginkan kita kalau sini kita teh menjadi orang-orang yang dengan hati yang sangat bersih, seperti kita datang dulu kita datang ke dunia itu dalam keadaan bersih. Allah juga mengendaki kita pulang nanti dalam keadaan bersih. Bagaimana cara membersihkan diri? Nah, dengan banyak-banyak tadi bertobat, memperbaiki keimanan, dan banyak-banyak melakukan amal soleh. Itu insya Allah menjadi sebaik-baiknya bekal adalah keimanan dan amal soleh yang kita lakukannya. Insya Allah semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk selalu berada di jalan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha mengetahui segala sesuatu hanya Allah. Saya hanya dititipkan saja, diringankan saja lisan saya yang terbata-bata dalam melantunkan ayat-ayat Allah. Semoga Allah mengampuni saya dan memperbaiki keadaan saya ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya maksudkan tadi adalah doa penutup majelis. Saya lupa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudna eta saya ingin mengakhiri syarik ini dengan doa tersebut. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabungkan aku bersama orang soleh. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku selalu selamanya. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa